Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel kita berdua, di channel Panji dan Ria. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel kita berdua. Ayo Supaya subscribe dulu ya. teman-teman tidak ketinggalan mengenai update dan video terbaru dari kami. Oke? Mulai sekarang subscribe, oke? Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang apa nih ya? Tentang hal-hal yang harus disepakati sebelum menikah. Kita mau bahas hal-hal yang harus disepakati oleh pasangan sebelum menikah. Jadi ini konten yang kedua ini menyambung dari konten yang sebelumnya ya. Bisa dilihat di atas. Oke. Nah, jadi di sini kita akan bahas 5 hal ya, Ayah. Iya. 5 hal yang perlu disepakati pasangan sebelum menikah. Yang pertama itu ada karir. Oke. Karir. Sebelum memutuskan menikah, apalagi kalau pasangannya masing-masing sama-sama bekerja, tentunya kan akan ada perubahan ya setelah menikah gitu. Apalagi perempuan kan kadang lebih condong berpikirnya orang-orang tuh perempuan tuh harus di rumah, betul ah? Betul. Orang tuh lebih berpikir kayak gitu ya, berpikir kolot deh zaman dulu gitu. Nah, namun saat kita akan menikah, sebelumnya kita harus membicarakan dan menyepakati hal ini dengan pasangan. Iya. Mengenai hal karir ini bukan kita merendahkan posisi perempuan pada umumnya yang banyak sebagai ibu rumah tangga. Kita sama sekali tidak merendahkan posisi itu ya. Hanya di sini kita menitik beratkan bagaimana sih jikalau seorang istri nanti itu mengambil jalan karir juga. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk yang memutuskan hal-hal mengenai salah satunya seperti yang udah disebutin tadi, karir. Tentunya kayak kita berdua ya. Dari awal pertama aku udah bilang sama A kalau setelah menikah pengen tetap kerja, aku pengen ngejar cita-cita, pengen tetap berkarir, nggak mau di rumah aja karena aku udah terbiasa kerja, terus dulu kuliah, kerja sambil kuliah, jadi sudah terbiasa dengan lingkungan dimana yang seperti mengejar karir gitu. Nah, aku sampaikan ke A bahwa Ade pengen setelah menikah tetap kerja, tetap berkarir, pengen ngejar cita-cita. Nah, bersyukurnya dapat pasangan yang klop ya, setuju kalau istrinya berkarir. Makanya ketika sebelum nanti teman-teman akan menikah dan sudah dapat pasangannya, teman-teman tinggal ambil komitmen bersama. Seandainya saya sebagai seorang wanita mau ambil karir, dapat izin atau enggak. Kalau misalkan dapat izin ya udah alhamdulillah, berarti sebagai si suami pun nanti bukan berarti kamu nanti gajinya atau penghasilannya untuk saya, enggak, itu penghasilan istri ya untuk istri, suami ya untuk istri. Jadi itu jadikanlah untuk karir si istri itu sebagai, anggaplah itu sebagai kesenangannya atau aktivitasnya ya, bahagiannya ya. Salah satunya selama itu hal baik ya, pasti suaminya ngedukung ya. Terus nih mau tanya, kalau misalnya nanti saat kita ngobrolin sama pasangan, kan nggak selalu mulus ya. Kalau Ade kan kebetulan dapet pasangannya langsung klop gitu ya. Terus gimana kalau saat teman-teman kita nih ngungkapin ngomongin tentang karir ini ke pasangannya, tiba-tiba pasangannya malah jadi marah, terus nggak setuju, ngapain kamu kerja, udah kamu dicukupi sama aku, misalnya laki-lakinya bilang gitu. Nah, menurut itu gimana tuh? Sebagai kalau memposisikan perempuan ya, jika lo dapat penolakan dari seorang laki-laki seperti itu, ya kalau misalkan punya suatu keyakinan, teruslah rayu, tapi dengan cara yang bijak. Tapi kalau masih terus ada penolakan dan ada penekanan, baiknya sebagai yang seorang wanita itu mulailah cari lagi yang baru. Karena hal ini butuh komitmen yang besar, dan ini bukan hanya jangka pendek tapi bisa jadi jangka panjang. Ketika diawali dengan rasa ketidakingginan dengan penuh penekanan juga, kemungkinan kedepannya pun ya akan bagus gitu. Nah, kalau misalnya udah ada dukungan, ya alhamdulillah, tinggal bikin komitmen yang lebih panjang lagi mengenai jangka panjangnya apa lagi gitu. Jadi kalau misalnya tidak ditemukan titik temu kesepakatan, misal
perempuannya yang ngalah atau laki-lakinya yang ngalah, ya udah buat apa diterusin gitu Iya. ya. Pasti di antara dua hubungan itu nanti pasti ada yang mengalah kok, Ada, baik si iya. perempuannya yang mengalah ataupun laki-lakinya mengalah. Tapi mengalah ini tuh harus dengan hati yang ikhlas, Ikhlas, lapang. betul. Karena takutnya kalau mengalah cuma karena yaudah deh daripada ribet gitu ya. Itu Kalau nggak akan itu benar. nggak akan bener nanti ke Iya. depannya gitu. Jadi nanti jelaskan saja, saya kerja itu untuk menambah terus edukasi misalkan. Kalau laki-lakinya yang bijak itu silahkan itu. Jadi kalau misalnya dia bahagia dengan seperti itu, ya kenapa enggak? Itu kan kebahagiaannya dia. Kan kita nggak selalu mesti kalau misalkan ngasih kebahagiaan itu kamu nggak boleh kerja. Kalau dia ngerasain dirinya dengan bekerja karena itu keasikannya dia, ya kenapa enggak? Selama arahnya positif dan baik. Oke. Yang kedua, Yang hal kedua yang adalah harus disepakati. Siapa yang akan bekerja? Nah, itu nyambung dari yang pertama barusan Iya, ya. jadi harus dibedakan antara karir dan bekerja dalam hal kehidupan berumah tangga ya. Kalau bekerja kan jelas orientasinya ke mencari Mencari nafkah. Ya, ya. Nah, itu adalah tugasnya seorang suami, beda lagi ya. Kalau istri lebih ke meniti karir. Karir itu ya bisa lebih ke istilahnya hobi lah atau kesenangan. Kalau suami udah jelas itu harus menjadi kesenangan karena kewajiban mencari nafkah. Jadi kalau misalkan istri mau berkarir ya silahkan, tapi untuk para suami jangan sampai punya berpola pikir kalau istri kerja, wah itu modal lah, itu Jadi menjadi enak gitu. kita jadi bantu kalian jangan sampai punya pikiran ke sana. Kalau misalkan istri kalian bekerja, ya kalian bisa syukuri itu salah satu jalan dari Tuhan atau Allah ya, sebagai rezeki tambahan. Tapi kalian jangan sampai menitik beratkan itu sebagai tambahan penghasilan dari suami. Itu hanya sebagai bonus saja. Karena istri ya dengan ada hati yang senang dengan bekerja, pasti ada sesuatu apresiasi dari diri, ingin memberikan sesuatu juga dari penghasilannya itu pasti menjadi nilai yang muncul dengan sendirinya. Tentunya hal itu juga kita pilih, misalnya suami aja yang bekerja atau suami dan istri bekerja. Hal itu kita putuskan dengan melihat faktor-faktor lain ya. Iya. Takutnya memang kebutuhan ekonominya lebih tinggi, dimana ya harus dua-duanya kerja, ya udah itu nggak masalah, kalian obrolin aja. Atau misalnya istri tidak perlu bekerja, suami aja yang kerja misalnya, karena kebutuhan ekonominya tidak terlalu tinggi, hanya untuk berdua misalnya, itu nggak masalah, kalian Iya. tinggal obrolin aja. Jadi itu tinggal kesepakatan bersama mengenai nanti penghasilan. Kan istilahnya uang istri ya punya istri, uang suami punya suami. Nah hal itu nanti tinggal diobrolin lagi. Nanti mengenai penghasilan suami mau dianggarkan untuk apa. Istri pun nanti sebagai seorang ibu pasti udah punya insting keibuan itu muncul untuk dananya dipakai apa sih yang terbaik. Jadi kalian jangan khawatir mengenai hal itu ya. Oke, next kita lanjut ke yang ketiga. Ketiga. Tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sebelum menikah juga harus disepakati dengan pasangan bahwa tidak boleh ada KDRT dalam rumah. pernikahan. Betul itu. Itu harus dibilangin dari awal ya, ayah, disepakati. Tidak boleh ada main tangan, main terus fisik. terus apa? Verbal juga ya, ayah, kekerasan secara verbal juga nggak boleh. Ucapan juga kadang ya itulah, mulut itu lebih tajam dari silet kata istilah itu kan, karena itu lebih membekas justru selamanya. Nah, kalau misalnya emang pasangan kamu benar-benar mencintai kamu dan sayang sama kamu tulus, pasti mereka pasti menyetujui hal ini, tidak akan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi sebaik-baiknya teman-teman dan juga buat kita berdua ya, ketika ada masalah langsung obrolkan. Ya, Ketika ada hati yang mengganjal, obrolkan, bereskan saat itu juga. Hal sekecil apapun ya. Tapi ini juga jadi cara pelajaran ya buat kita ya. Dengan cara yang baik ya, Iya, jangan dengan betul. cara emosi ya. Betul. Sama aja kalau emosi kan. Ya setiap orang pasti punya emosinya masing-masing, terus cara menyikapinya masalah masing-masing. Yang penting sebaik-baiknya mengatasi masalah itu dengan tenang dan diam dulu, nanti bicarakan baik-baik. Terus lanjut yang keempat ada Yang keempat ada tentang poligami. poligami. Wah ini berat nih untuk para bapak-bapak. Nah, ini juga harus disepakati dari awal ya. Apakah seorang perempuan, kalau poligami kan pasti lebih ke laki-laki ya. Iya.
apakah misal kalau saya ya bilang aja dari awal nggak mau ada poligami, apalagi ada perselingkuhan tuh nggak mau ya. Kita udah camkan dari awal bahwa kita tuh nggak mau dimadu, aduh sakit banget gitu. Nah, kalian harus bisa memposisikan ketika kalian masih kecil dan punya orang tua melakukan hal semacam itu pasti ngerasa perih. Kita harus selalu punya pola pikir ke arah sana supaya kita bisa punya rem gitu. Sebagai laki-laki punya rem, punya batasan diri. Saya juga selalu berdoa, ya Allah jauhkanlah dari godaan-godaan setan, godaan-godaan wanita-wanita yang menggoda. Nah, di jadi luar sana. semacam itu. Jadi sebaik-baiknya ketika kalian yang laki-laki ada godaan yang sudah menikah ya, ada godaan dari luar, dari perempuan, tundukkan pandangan kalian dan ingatlah istri kamu, istri menanti di rumah sudah senyum dengan ramah ke kamu. Mantap. Ya? Nah, terus perselingkuhan pun harus dicamkan dari awal bahwa kita tidak menerima perselingkuhan dalam pernikahan kita. Betul, A? Betul. Itu harus dicamkan. Misal kalau misalnya ketahuan nih tiba-tiba selingkuh, ya udah nggak ada maaf gitu. Siapapun itu, mau perempuannya atau laki-lakinya, ya sama-sama tidak ada maaf dan kita udah nggak bisa bersama lagi. Jadi itu harus jadikan komitmen yang kuat. Betul. Jangan sampai melakukan suatu hal yang mendekati ke arah zina. Kayak begitu kita pun sudah tahu semua ya kalau hal itu nggak baik menurut agama juga. Ya betul. Oke, kita lanjut. Next, yang terakhir ada yang kelima, itu kesepakatan mengenai Anak. Nah, kita juga harus diobrolin walaupun mungkin terlalu dini untuk mengobrolkan soal anak. Baru juga menikah udah ngobrolin anak, gak masalah. Pokoknya kita harus sepakatin dulu dari awal mengenai anak. Kita mau punya anaknya kapan nih, mau punya berapa, benar nggak? Terus biayanya seperti apa nanti kalau punya anak. Kayak kita berdua nih, contoh kalau kita berdua, karena kita pendekatannya tuh LDR ya, kita tuh jauh. Dalam prosesnya juga banyak rintangannya ya, sudah merencanakan diundur lagi karena sesuatu hal yang urgent juga gitu, tak terduga sifatnya lebih ke arah sana ya. Akhirnya kita memutuskan waktu sebelum menikah, kita putusin gimana kalau setelah nikah nanti kita nunda dulu deh punya anak ya. Karena kan kita jarang banget bareng, waktu barengnya tuh jarang banget, bisa kehitung jari. Jadi kita memutuskan untuk menunda anak selama 1 tahun ya ayah. Dan alhamdulillah memang sama Allah rencananya tuh sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya ayah. 9 bulan kita menunda, terus kita 9 bulan memutuskan untuk ya udah deh kita ikhtiar ingin punya anak. Pas pernikahan ke setahun kita alhamdulillah dikaruniai satu anak ya. Betul itu. Nah, kita harus diobrolin juga dari awal. Dari sebelum melangkah lebih jauh ya itu tuh ya dilakukan. Karena punya anak itu benar-benar harus dipikirkan matang-matang. Pertama, dari biaya pertama kita hamil, betul. Itu butuh dana yang ekstra, benar-benar ekstra. Bukan hanya soal makanannya, tapi soal kontrolnya, kesehatannya, vitaminnya. Karena kita nggak mau kan anak yang kita kandung itu terjadi sesuatu, nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus pantau benar-benar dari pertama kita hamil gitu. Makanya itu butuh dana yang nggak sedikit. Itu baru untuk kontrol bulanan ya ayah. Belum lagi untuk yang lahirannya. Harus dipikirkan juga itu gimana lahirannya. Terus di mana mau lahirannya gitu. Bagaimana? Karena ketika akan lahiran pun, apalagi di situasi pandemi seperti ini, banyak sekali hal yang tak terduganya ya kalau kan jadi perlu diingat itu. Nanti kita lebih lanjutnya akan bahas juga ya mengenai planning hal biayanya juga ya. Nanti kita sharing di sini juga. Pokoknya harus dipikirkan terus jenjang nanti jarak antara anak pertama dan anak kedua harus diobrolin juga. Kita pengen punya anak jaraknya berapa tahun misalnya gitu. Dan kita benar-benar harus berkomitmen juga. Sudah sepakat kita harus berkomitmen ya ayah. Kalau misalnya kita udah nentuin, misal contoh kayak kita pengen setahun dulu pacaran halal,
jangan dulu langsung menikah punya anak. Ya kita komitmen selama setahun itu gitu. Jangan sampai merusak rencana awal kita gitu. Iya. Kalau kalian udah punya rencana terus kalian rusak, aduh kedepannya tuh suka agak sulit ya Iya, ayah. ya kita harus lebih matang lagi kalau misalkan ada tantangan semacam itu. Ya pokoknya kita harus berkomitmen deh. Intinya dibarengi kesepakatan ini semua harus dibarengi dengan komitmen. Komitmen ikhtiar kita ya, jadi nggak hanya sekadar punya rencana tapi nggak dilakuin ya, sama aja. Nah itu betul. Nah, mungkin Cukup segitu dulu ya tips Gitu dari kita mengenai hal-hal yang harus disepakati dengan Setelah- pasangan sebelum kita menikah. Iya, jadi kita sudah punya planning, semuanya juga jadi lancar. Kemarin Oke. kita kan udah beres bahas pertimbangan sebelum memutuskan untuk menikah. Kemudian sekarang kita juga udah selesai bahas hal-hal yang harus disepakati berdua dengan pasangan sebelum menikah. Nah semoga video ini bisa memberikan Inspirasi. ya buat kalian dan semakin meyakinkan diri untuk menikah ya ayah. Iya, kalau misalnya ada terserahkan, alhamdulillah berarti video kita ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, boleh komen di bawah ya. Jika menurut kalian masih ada hal-hal lain yang perlu disepakati bersama dengan pasangan sebelum menikah, boleh kalian komen di bawah. Oke. Dan jangan lupa untuk request untuk video-video selanjutnya ya. Nanti kita buat lagi lebih banyak, oke? Oke, jangan lupa subscribe Komen, and like video-video kita jangan lupa nyalakan juga loncengnya. supaya kalian dapat update-update terbaru dari Video kita. kedua. Iya. Oke. Sekian dulu video dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.